Saya tekankan berkali-kali kata ilmu, karena ilmu itu berarti kita tidak boleh a priori. Sebagai ilmu politik, Anda sebagai calon ilmuwan politik, Anda sebagai calon akademisi ilmu politik, Anda belajar di Departemen Ilmu Politik. Ilmu is a science dalam bahasa Inggris. Ya, oleh karena itu jangan sekali-sekali Anda dalam berdebat, dalam menulis paper, dalam membuat makalah, dalam berargumentasi, dalam menulis skripsi, dalam menulis karya ilmiah, Anda harus berpedoman pada prinsip-prinsip keilmuan. Di Departemen Politik tidak diajarkan untuk menjadi praktisi. Kecuali departemen kita sudah beralih nama, pakai SK Dikti, pakai SK dari Menteri. Departemen Politik Praktis. Ya, ini Departemen Ilmu Politik, kita belajar memahami teori, kita belajar memahami data. Karena apa? Karena fenomena-fenomena ilmu sosial itu berada di sekeliling kita dan selalu berubah. Namanya aja manusia ya, berubah fenomenanya. Ada dinamika. Nah, Anda pada pagi ini saya ajak untuk berpikir menjadi seorang calon ilmuwan. Ya, Anda masuk di semester 3 atau semester 5. Saya ajak bagaimana Anda bisa memperoleh pengetahuan. Ya, pengetahuan. Pengetahuan itu tidak jatuh dari langit, tidak common sense. Ya, pengetahuan itu tidak diraba-raba, tidak dirasa-rasa, tidak digosipkan. Pengetahuan itu bisa dibuktikan. Pengetahuan itu diperoleh karena ada serentetan cara, ada serentetan metode yang digunakan oleh peneliti. Ya, sehingga pengetahuan itu bisa bersifat universal. Saya kasih contoh, ya karena ini pengantar, saya kasih contoh. Kalau ada peristiwa tentang perilaku memilih masyarakat, ya, perilaku memilih warga, yang tidak datang ke tempat pemungutan suara, itu adalah suatu fakta. Ini lagi pilkada, tapi ada yang nggak mau datang, padahal dia punya hak pilih. Ini Anda bisa mengamati, nggak bisa dirasa-rasakan, nggak bisa di common sense. Jadi kalau Anda melihat ada orang yang pada hari H saat pemilihan kepala daerah ada yang tidak datang, maka Anda mengatakan apa? Loh, kok nggak datang? Maka dia golput. Jangan gunakan kata golput, sudah bukan saatnya. Golput, golongan putih. Ya, orang yang tidak mau. Orang yang menggunakan haknya, tapi haknya itu dianggap tidak sesuai dengan yang dia perjuangkan. Jadi saya tidak datang ke TPS karena saya merasa tidak serap, sehingga saya nyoret aja, nyoblosnya ngawur, itu golongan putih. Golongan putih itu artinya bukan golongan yang tidak memilih, dia tetap bisa datang ke TPS. Oke, contoh-contoh lain sangat banyak ya. Poinnya ke sini. Kita belajar analisis kualitatif ilmu politik. Saya kasih tahu pada Anda, ini ada kata ilmu. Artinya apa? Basisnya itu adalah ada metode, ada serangkaian metode. Kalau kita ingin memahami benar apa ilmu yang mempelajari metode, itu disebut metodologi. Ya. Ilmu yang mempelajari tentang metode untuk memperoleh pengetahuan baru, untuk mengevaluasi pengetahuan yang sudah ada, untuk membangun teori. Itu pakai ilmu metode yang namanya metodologi. Balik lagi ke sini, analisis kualitatif ilmu politik. Ada analisis, ada kualitatif, ada konsep ilmu, dan ada konsep politik. Oke, saya tidak mengajari Anda pengantar ilmu politik. Ya. Anda baca sendiri
buku-buku pengantar ilmu politik yang representatif supaya Anda tidak terjebak dalam kekacauan konsep antara kuasa dan kewenangan dan sebagainya. Saya balik lagi ke sini, ilmu politik. Berarti apa ini? Anda diajak sama saya pergi untuk meneliti di lapangan. Maka Anda otomatis harus sudah punya konsep. Anda harus punya kerangka kerja, framework untuk menganalisis. Tetapi saya berada di ruang ini, saya khusus mengajarkan Anda ke kualitatif, bukan ke kuantitatif. Maka apa kualitatif? Kual. Ya, dari kata quality. Apa ini? Kualitas. Mutu. Ini datanya sangat kualitatif. Bukan kuan. Kuan itu jumlah. Banyaknya, jumlah, besarannya. Kalau kual, masa ada sih analisis kualitatif berarti tentang analisis mutu? Ya tidak bisa diterjemahkan secara harafiah seperti itu. Tapi analisis yang menekankan pada data-data yang bukan numerik, bukan angka. Tetapi bolehkah analisis kualitatif nanti Anda menunjukkan angka? Boleh. Jumlah puskesmas 5. Yang golput 100, TPS ada 50, gitu ya, boleh, tapi ini tidak dianalisis secara statistik. Anda hanya mengemukakan bahwa penelitian kualitatif itu juga mengemukakan data numerik, tetapi tidak diuji dengan menggunakan rumus statistik, atau tidak diuji dengan mengemukakan hipotesis statistik ketika Anda membuatnya dalam proposal penelitian. Jadi cuma dipaparkan, dinarasikan. Oleh karena itu, ketika kita bicara tentang analisis kualitatif ilmu politik, maka fokusnya nanti saya ajak untuk belajar tentang beberapa metode untuk memperoleh data kualitatif. Metodenya banyak sekali. Mulai dari in-depth interview, observasi langsung atau observasi terlibat. Anda bisa juga menggunakan metode fenomenologi, ya, pengamatan terstruktur. Anda bisa menggunakan metode, karena semua masanya daring, Anda bisa bertelepon ria atau berkomunikasi lewat telepon atau WA, semua. Yang jelas ini kualitatif. Ya, jadi intinya ketika kita belajar analisis kualitatif ilmu politik, Anda paling tidak Anda akan memperoleh pengetahuan bagaimana cara Anda mulai dari proses menyiapkan proposal, proses menyiapkan instrumen, sampai Anda turun ke lapangan, menginterpretasi data, menafsirkan data, sampai Anda membuat suatu dokumen penelitian yang namanya laporan penelitian. Di sini kualitatif, analisis kualitatif berarti analisis tentang data-data yang berkaitan dengan kualitatif. Numerik bisa, palingnya deskripsi, ya, deskripsi atau kabar silang itu istilahnya masih kualitatif, ya. Sejauh Anda tidak menggunakan metode analisis statistik untuk membuktikan pengetahuan baru, maka atau untuk memperoleh pengetahuan baru, maka itu disebut dengan kualitatif. Metodenya banyak, nanti akan kita pelajari secara berurutan, ya, untuk memahami apa? Untuk menjelaskan fenomena-fenomena politik atau problem-problem politik. Karena kita belajar analisis kualitatif ilmu politik, maka di politik kita sudah disediakan beberapa teori ilmu politik. Teori ilmu politik itu ada ratusan. Yang ada pelajari di mata kuliah teori politik kontemporer itu hanya beberapa saja, ya. Jadi Anda nanti bisa memilih teori politik itu banyak, mulai dari yang klasik, modern, ada yang postmodern atau kontemporer, banyak sekali. Silakan Anda belajar sendiri.
Tapi saya fokus di sini adalah mengajarkan Anda tentang bagaimana Anda bisa melakukan analisis atau mempraktekkan metode analisis kualitatif dalam menyusun skripsi. Itu fokusnya di situ. Harapan saya setelah Anda mengikuti perkuliahan ini lebih kurang 10 tatap muka, maaf saya salah, 10 daring, gitu ya, kita perkuliahannya daring, maka Anda nanti akan diajak ya oleh saya dan Bu Dwi untuk belajar bersama-sama melakukan latihan. Latihannya sudah saya mulai minggu depan, ya. Saya sudah menulis dibantu 2 asisten andalan saya, Mbak Sandi dan Mas Beda. Mulai minggu depan, saya minta untuk membaca buku saya tentang metode analisis kualitatif ilmu politik suatu pengantar. Silakan Anda beli di toko buku. Lalu yang kedua, saya minta Anda juga melatih untuk mendengarkan kuliah saya di S3 kemarin pagi. Anda menangkap apa tentang pemaparan saya terkait dengan penempatan posisi teori dalam sebuah proposal atau dalam sebuah tesis atau skripsi dan disertasi. Jadi pertemuan kita minggu depan itu kita sudah masuk dalam latihan, exercise latihan. Kita berlatih bagaimana Anda membaca suatu buku. Kedua, bagaimana Anda berlatih mendengarkan kuliah daring, karena semua itu terkait dengan pengetahuan Anda dalam memahami analisis kualitatif, dalam memahami teori yang menjadi jantung dari pengetahuan itu adalah teori. Teori dan metode itu jantung untuk memperoleh pengetahuan. Ya, jantungnya, kalau jantungnya jebol, ya sudah pasang ring, ya udah, nanti Anda nggak ngerti teori. Jadi benar-benar di sini ini ada 2 kata, kualitatif dan ilmu politik. Ya, yang kita pelajari adalah ilmu politiknya. Saya tidak mencetak Anda untuk menjadi praktisi. Saya mencetak Anda untuk menjadi scientist. Kalau jadi praktisi mah di sekolah kursus-kursus saja ya. Baik, itu yang pertama. Lalu pada hari ini, ya, saya sekilas saja akan menyampaikan urutan materi pembahasan dari analisis kualitatif ilmu politik. Apa itu? Ini pengantar, ya, pengantar pengenalan metode paradigma penelitian. Lalu yang pertemuan kita kedua, kita bicara tentang 2 paradigma penelitian yang biasa dipakai dalam ilmu sosial atau ilmu humaniora. Yang ketiga, saya fokus kepada paradigma positivistik. Dari kata asal positif, ya, pengetahuan itu sudah positif, ya, bukan negatif. Kenapa kita tidak belajar negativistik? Tidak ada, karena kita ingin memperoleh pengetahuan. Pengetahuan yang bisa dibuktikan kebenarannya. Sumber datanya adalah bersifat empirik, maka dibilang positif, ya, positivistik. Yang keempat, kita bicara fenomenologi atau Verstehen, atau kita bicara juga tentang makna. Jadi kalau kita bicara tentang metode kualitatif, jatuhnya di sini. Kalau nggak fenomenologi, etnometodologi, etnografi, Verstehen, studi kasus, ilmu sejarah, ilmu makna, semiotik, interpretif dan sebagainya. Bahkan nanti kita belajar juga tentang metode kritis. Bagaimana kita bisa melakukan penelitian dengan metode kritis. Ya, masih bagian saya di minggu kelima kita belajar proses pengumpulan dan analisis data. Saya akan mengajak Anda berlatih, ya, berlatih mengumpulkan data. Mengumpulkan data itu bisa secara online, daring, dan bisa secara offline, ya. Selanjutnya, saya akan mengajak Anda semua belajar tentang contoh-contoh kasus, ya. Lalu kita belajar tentang praktek membuat latar belakang masalah. Kenapa ini saya ajarkan kepada Anda mulai semester ini? Semester lalu nggak saya ajarkan, karena saya melihat bahwa Anda sangat lemah ketika kemarin semester yang lalu
teman-teman Anda saya ajak membuat penelitian secara bebas. Anda tentukan sendiri topiknya, temanya, tapi syarat utamanya metodenya harus menggunakan metode interpretif atau riset kualitatif. Gagal 90% gagal. Ya. Nah, di situ dengan pengalaman semester kemarin saya mengajak Anda untuk membuat latar belakang masalah, karena di latar belakang masalah ini menentukan sekali bagaimana kualitas proposal Anda dalam membuat atau dalam penelitian. Ya, terserah Anda nanti mau buat proposal skripsi atau proposal proyek, terserah. Tapi syarat sebagai peneliti, proposal itu harus matang, terutama di latar belakang masalah. Latar belakang masalah itu minimal mengandung 5 hal. Yang pertama harus sudah jelas perspektif Anda apa, perspektif, cara pandang, sudut pandang, posisi Anda sebagai peneliti itu seperti apa. Anda tidak boleh menempatkan diri sebagai orang awam. Anda di kelas ini harus bertindak sebagai ilmuwan, ya, ilmuwan. Bukan jadi kalau Anda bilang oh saya nggak tahu, nggak ada istilah itu. Ya saya harus lebih tegas mengajak Anda di kelas ini adalah Anda sebagai ilmuwan. Saya ajak Anda untuk memahami beberapa metode ya dalam penelitian yang bersifat kualitatif ilmu politik. Jadi Anda harus tahu perspektif Anda. Ya, perspektifnya ada macam-macam, politik ekonomi, perspektif politik sejarah, perspektif ekologi, perspektif tata ruang, perspektif makronya lebih besar lagi, Marxian, neo-Marxian, ya, struktural, fungsional, terserah Anda. Tapi yang jelas di sini Anda sebagai ilmuwan harus mengambil posisi secara keilmuan. Saya tekankan lagi, mengambil posisi secara keilmuan. Di kelas ini tidak ada orang awam, ya, tidak ada. Anda harus tahu, meskipun hanya sedikit, Anda harus tahu mengenal perspektif. Omongan tentang perspektif sudah ada di pengantar ilmu politik, jadi saya nggak usah ngulang. Ilmu politik itu pengenalan konsep-konsep ilmu politik, teori-teori politik, pendekatan-pendekatan politik, perspektif ilmu politik dan lain-lain. Ya, perspektif. Yang kedua, Anda harus belajar untuk melakukan tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka, pustaka yang Anda tinjau, ya, tapi bukan review. Beda, tinjauan pustaka dengan review beda. Tinjauan pustaka atau dengan kerangka teori juga beda. Jadi Anda sanitasi tinjauan pustaka. Ini untuk menemukan atau menentukan state of the art. Ya, state of the art. Tinjauan pustaka itu akan ujungnya, endingnya akan membantu Anda dalam menemukan sambungannya, dalam menentukan kalau dalam bahasa orang-orang itu yang menemukan benang merah itu, benang merah ditemukan atau merumuskan benang merahnya, mencari benang merahnya. Bahasa yang salah itu menemukan benang merah atau mencari benang merah, nggak ada benang merah. Kenapa merah? Karena dia transparan. Kenapa nggak warnanya hitam gitu ya? Itu nggak bisa digunakan kata-kata benang merah gitu ya, saya nggak suka. Ya, kita temukan koherensinya, kita temukan titik temunya, ya, itu di state of the art. Jadi ketika nanti Anda belajar membaca artikel jurnal, ya, Anda jangan takut dengan jurnal yang berbahasa Inggris, ya, karena bahasa Inggris yang mudah di jurnal juga banyak ditemukan, ya. Tapi jurnal itu yang Anda baca itu adalah jurnal yang terindeks, ya, sudah terakreditasi di BIPIT dan sebagainya. Jadi kalau membuat latar belakang permasalahan dalam suatu proposal itu Anda harus pilih perspektif. Kedua, tinjauan pustaka. Karena kalau Anda sudah tahu perspektifnya, akan mencari artikelnya itu tidak campur aduk. Kalau di sini Anda bicara tentang politik ekonomi Marxian, jangan baca tulisannya Habermas. Gitu, karena Habermas itu bukan politik ekonomi Marxian, karena dia masuk dalam perspektif kritikal. Ya, jadi ketika saya minta di sini perspektif peneliti itu penting karena nanti Anda supaya tidak salah dalam memilih artikel jurnal. Tentukan di sini. Anda mau
meneliti tentang masalah degradasi lingkungan akibat dari banyaknya pabrik di tengah kota. Ya, ini hanya menimbulkan global warming. Maka Anda jangan pakai tulisannya Anthony Giddens, nggak ketemu, gitu ya. Atau Anda jangan pakai tulisannya Michel Foucault, nggak ketemu, ya. Maka Anda harus pakai tulisannya Dobson, gitu ya, kalau terkait dengan global warming, teori ekologi. Habermas juga bisa dimasukkan karena dia juga bicara tentang keterkaitan sistem politik demokrasi dengan kerusakan lingkungan. Ya, ini di sini. Jadi perspektif Anda menentukan tujuan pustaka supaya Anda tidak keliru. Jangan, ini proses tujuan pustaka itu sangat sulit karena Anda sebelum meninjau Anda harus membuat mencari jurnalnya dulu. Anda cari jurnalnya dulu kan, Anda cari artikelnya. Setelah Anda ketemu jurnalnya, Anda ketemu artikelnya, lalu Anda seleksi artikelnya itu apakah sesuai dengan perspektif Anda. Saya taruh di nomor 1 perspektif, otomatis ini bicara tentang isu, tentang tema, tentang topik. Ya. Dalam perspektif ini sudah ketahuan topiknya apa, temanya apa, karena perspektif itu banyak sekali. Yang berikutnya Anda harus milih fokusnya pada isu-isu politik apa, ya, isu-isu pemilu, isu-isu kelembagaan, isu-isu apalagi partisipasi politik, misalnya isu-isu tentang perilaku politik, isu-isu tentang kesetaraan, ya, dan sebagainya. Setelah itu Anda bisa merumuskan state of the art. Setelah itu Anda bisa merumuskan signifikansi atau tujuan dari penelitian Anda itu apa. Kalau Anda ingin membuat proposal untuk tujuan skripsi, ya Anda tulis signifikansi, tujuan penelitian saya, signifikansi. Arti pentingnya saya meneliti tentang degradasi lingkungan yang telah menyebabkan banjir di kota Surabaya, karena ini ada perspektif yang menarik yang menawarkan bahwa kerusakan lingkungan akibat dari bebasnya atau penuh keterlibatan dari aktor-aktor swasta dalam membangun industri di kawasan yang dilindungi. Bisa seperti itu di sini. Ya, jadi ini itu berkaitan satu sama lain. Jadi nanti ada praktek membuat LBM, ya. Berikutnya saya ajak nanti latihan mencari sumber data. Latihannya itu gimana? Ya, latihannya bisa Anda secara daring atau Anda bisa datang belajar secara berkelompok di Dharma Wangsa 29, ya, di labnya Fisip Uner. Jadi CSWS itu adalah laboratorium yang dimiliki oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Anda bisa belajar bersama-sama dengan tim peneliti dari CSWS, ya, dan bisa datang, silakan. Jadi saya kebagian 8 atau nanti 9, ya, mungkin karena setelah itu adalah Anda diajak oleh Budri untuk dikenalkan dengan metode penelitian lain yang mendukung penguatan dalam analisis kualitatif, ya. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya? Jadi kita semua mulai latihan. Jadi tadi saya sudah minta Mbak Sandri untuk Anda membaca buku saya bab 1 sampai bab 4, ya. Kemudian Anda wajib mendengarkan dan membuat laporan tentang kuliah kemarin saya di S3. Itu penting karena itu bukan hanya untuk S3 tapi untuk semua ilmuwan yang ada di Fisip Uner. Itu adalah semua ilmuwan. Ada ilmuwan muda karena ya masih belajar-belajaran, ilmuwan yang senior dan sebagainya, ya, seperti itu. Baik, ada yang mau bertanya atau ada yang belum jelas atas paparan yang saya sampaikan di forum ini? Silakan. Gak ada, ya? Oke, kalau nggak ada ya sudah, saya akhiri. Kalau nggak ada, Anda belajar sendiri, beli buku saya,
minggu depan Anda memberikan hasil dari pembacaan itu kepada saya. Jadi Anda wajib lapor, satu orang 5 menit, karena 9 yang 45 menit. Bagaimana Anda menangkap isi buku saya, tapi secara bertahap. Kalau yang buku sampai itu habis di pertemuan ke-8. Sementara yang wajib adalah Anda mendengarkan kuliah saya dan wajib memberikan laporan kepada saya minggu depan. Kuliah dimulai jam 7.30, jangan molor seperti hari ini. Ya, jangan sia-siakan waktu Anda dalam masa pandemi. Proses belajar kita sangat cepat, ya. Jadi saya minta Anda juga harus mulai bisa menyiapkan topik untuk skripsi, ya. Penting itu. Jangan merepro skripsi yang nggak jelas, topiknya, temanya, teorinya. Kasihan Anda, lulus nggak dari apa-apa. Jangan kejar lulusan, itu penting. Tapi bagaimana Anda proses belajar menulis skripsi? Skripsi adalah karya mandiri. Ketika Anda belajar menerapkan metode analisis, memilih teori, itu semua Anda ditantang di skripsi. Ya,